Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Kuasi Modogeniti. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 14 ayat 1, Puji Hamu Jehovah Tutu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 149 ayat 1, Hotok Tong Ihutonoku. Dengarkanlah hukum Taurat pada hari Minggu ini, yakni hukum Taurat pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin, serta percaya terhadap Allah daripada segalanya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari nyanyian buku ND nomor 171 ayat 1, Tadai Ma'au.
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 374 ayat 1, Yesus Majo. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dari Wahyu 1 ayat 4 sampai ayat 8. Marilah kita membaca secara responsoria. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita, dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darah-Nya. Dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapanya. Bagi Dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Lihatlah, Ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat Dia,
juga mereka yang telah menikam Dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi Dia. Ya, amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita memuji Tuhan dari nyanyian buku Ende nomor 718 ayat 1. Hubegi Yesus Majo. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 724 ayat 1. Tuhan bain mangunukon, sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan untuk kita atau khotbah di Minggu Quasi-Modogeniti tertulis dari kitab Yesaya
pasal 55 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah, juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan yang baik, dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu, dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Sesungguhnya aku telah menetapkan dia menjadi saksi bagi bangsa-bangsa, menjadi seorang raja dan pemerintah bagi suku-suku bangsa. Sesungguhnya engkau akan memanggil bangsa yang tidak kau kenal, dan bangsa yang tidak mengenal engkau akan berlari kepadamu. Oleh karena Tuhan Allahmu dan karena Yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mengagungkan engkau. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasa haus? Bukan haus hanya secara fisik maksudnya, tetapi juga haus dalam jiwa, haus akan kebenaran, haus akan kasih yang sejati, haus akan damai sejahtera, haus akan makna hidup, haus akan keselamatan, dan haus akan sesuatu yang bisa benar-benar memuaskan kita. Di tengah dunia yang penuh dengan tawaran, sering kita justru semakin kering dan hampa. Mengapa? Karena banyak orang ketika merasa haus malah mengejar sesuatu yang tidak mengenyangkan, mengejar kesuksesan, kekayaan, juga popularitas diri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel yang mengalami kehancuran di pembuangan sedang dalam keadaan lelah, haus, lapar rohani, dan penuh keputusasaan. Mereka jauh dari Tuhan secara fisik maupun secara rohani. Dalam situasi seperti itu, mereka butuh pemulihan. Mereka butuh jalan keluar. Dalam situasi seperti itu juga mereka tergoda dengan suara dunia, tawaran dunia ini, sehingga tidak sedikit yang tergoda dengan kenikmatan dunia. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Inilah seruan Allah kepada umatnya, agar mereka berhenti mengejar hal-hal duniawi yang tidak benar-benar memuaskan jiwa mereka. Membelanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, itu adalah menggambarkan usaha manusia untuk mencari
kepuasan dalam hal-hal yang sia-sia. Menghabiskan waktu untuk kesenangan sesaat. Misalnya, mencari hiburan, mengejar harta benda, narkoba, dan segala kenikmatan dunia. Namun setelah itu, mereka merasa hampa, mencari kesenangan duniawi, nafsu-nafsu kedagingan, atau prestasi yang kosong, yang sebenarnya tidak bisa memberi kehidupan sejati. Upah jeripayamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ini juga menekankan betapa sering orang bekerja keras mengejar sesuatu yang pada akhirnya tidak memuaskan hati terdalam manusia. Ada yang mengejar kekayaan terus-menerus, tapi tetap merasa kosong dan tidak bahagia. Mengejar kekayaan dengan menghalalkan segala cara. Mencuri, main judi online. Apabila ini yang paling marak. Banyak keluarga yang hancur karena judi online. Ada yang sibuk membangun reputasi atau popularitas diri. Tetapi hati tetap merasa tidak aman. Bekerja tanpa arah rohani, hanya demi uang atau status, tanpa mengingat tujuan hidup yang sejati. Karena itulah Allah mengundang mereka untuk mengalihkan jeripayah kepada hal-hal yang bernilai kekal, yang benar-benar memuaskan jiwa, yaitu mencari Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan hidup dalam jalan-Nya. Mendengarkan Tuhan artinya percaya dan taat kepada firman-Nya. Jika mereka mendengarkan Tuhan, mereka akan memakan yang baik dan menikmati sajian yang paling lezat, yaitu mengalami sukacita, kepuasan rohani, dan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Kepuasan sejati tidak ditemukan dalam dunia ini, tetapi hanya melalui mendekat kepada Tuhan dan menerima apa yang Ia berikan secara cuma-cuma. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita sering merasa haus. Jiwa kita terasa kosong. Hidup kita terasa hampa. Walau kekayaan sudah kita miliki, kita masih merasa tidak puas. Walau jabatan kita di kantor sudah tinggi, kita masih merasa haus dan haus akan jabatan. Belum bisa kita menikmatinya. Walau kita sudah mendapat rezeki, tapi kita sering merasa kurang puas, merasa kurang banyak, dan kurang merasakan bagaimana nikmatnya rezeki yang kita terima. Di dalam kehidupan keluarga juga, kita sering mengalami berbagai gejolak. Sudah mempunyai istri, masih juga belum puas. Maunya tambah lagi. Sudah punya suami, masih tetap merasa hampa. Terjadi perselingkuhan. Mengapa itu bisa terjadi? Mengapa masih merasa haus? Mengapa masih terasa kosong? Jawabannya adalah kita tergoda dengan tawaran dunia. Membelanjakan uang kepada sesuatu yang bukan roti, yang kita pikir menjadi sumber kebahagiaan. Kita masih mau berusaha kepada sesuatu yang tidak mengenyangkan. Oleh karena itu, melalui firman Tuhan kali ini, kita diundang untuk mendengarkan firman-Nya. Seperti tema minggu hari ini,
Dengarkanlah Tuhan, maka kamu akan hidup. Kita semua diundang tanpa melihat latar belakang, tanpa melihat status kita masing-masing. Pokoknya kita semua diundang untuk mendengarkan Tuhan. Ketika kita masih belum bisa menikmati hidup ini, dengan merasakan hidup yang berbahagia, banyak suara dunia yang mengajak engkau supaya mencari jalan pintas. Ketika kamu dengan keluargamu masih seperti tidak akur, tidak harmonis, terasa hampa, mari datang kepada Tuhan. Ketika kebutuhan hidupmu seakan belum terpenuhi, belum puas, mari dengarkan firman Tuhan. Mari dengarkan firman-Nya, percaya kepada Tuhan, dan taati apa yang difirmankan oleh Tuhan. Hanya suara Tuhan yang mampu mengenyangkan. Hanya suara Tuhan yang mampu memberikan kepuasan. Hanya suara Tuhan yang bisa memberikan kenikmatan sejati kepada kita. Karena itu, dengarkan firman Tuhan, yakni segala perintahnya, dan taati dan lakukan apa yang difirmankan. Yakin Tuhan akan memberikan kehidupan bagimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Di Minggu Kuasi Modogeniti hari ini kami boleh bersekutu, kami boleh berkumpul, dan kami boleh mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan telah berfirman kepada kami, agar kami senantiasa mendengarkan firman-Mu, taat akan perintah-Mu, supaya kami mendapat hidup yang daripada Tuhan, supaya kami hidup di dalam kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, Kau berkati firman-Mu di dalam kehidupan kami, menjadi bekal kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku Ende nomor 720, Naeng Marsinondang Nguluku, dan kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan,
supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.